Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Apa kabar sahabat Misteri Mbak Suci? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita semua pemerhati kasus Subang pasti masih ingat beberapa informasi berdasarkan keterangan para saksi, aparat kepolisian, dan pemberitaan di media. Perpecahan keluarga inti di awal kasus menurut kami jadi hambatan utama dalam pengungkapan kasus ini. Bisa jadi ini adalah skenario dari otak pelaku. Dan secara kebetulan dengan diperkuat oleh beberapa fakta di lapangan hingga perpecahan antar keluarga besar bisa terwujud hingga kini. Dan bisa menyulitkan penyidik untuk menggali informasi yang lebih dalam. Fakta apa yang memperkuat keluarga inti bisa terpecah? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, di tanggal 18 Agustus 2021, di pagi itu, di saat keluarga dari almarhumah Ibu Tuti datang ke TKP, salah satu dari mereka menangis histeris dan sebut nama Pak Yosep pelakunya. Yang kedua, statement Ibu Kapolres usai kunjungan ke TKP. Beliau sampaikan diduga pelaku orang terdekat korban. Nah, ini nggak tahu dekat dengan almarhumah Ibu Tuti atau dekat dengan Amalia, atau mungkin bisa juga dekat dengan keduanya, dengan almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amalia. Karena tidak ada kerusakan pintu, tidak ada kehilangan barang. Bahkan informasinya pada saat itu di rumah TKP ada uang sejumlah 30 juta yang akan diberikan untuk menggaji guru. Ya, dan itu pun juga sama sekali tidak hilang. Masih utuh, terkecuali handphone dari almarhumah Amalia. Namun ada sebagian masyarakat langsung menyimpulkan Pak Yosep yang diduga terlibat, terlebih jika melihat latar belakang kehidupan Pak Yosep saat itu yang adanya istri muda. Ditambah juga dengan keyakinan seorang tokoh seperti Pak Kades, Bapak Indra Jainal, dengan meyakini jika Pak Yosep diduga terlibat, yang akhirnya Pak Kades mengakui kesalahannya dan meminta maaf usai Kang Yoris serta Danu di bawah naungan PH Pak Ahmad Topan Sudirajo. Dalam masa Kang Yoris dan Danu didampingi Pak Kades, framing kepada Pak Yosep semakin kencang. Kang Yoris pada saat itu banyak ceritakan ke media tentang kekurangan ayahnya, menceritakan keberadaan istri mudanya, dan yang lain-lain. Dan dalam masa itu mulailah muncul kubu A dan kubu B. Ketiga, adanya inisiatif dari Pak Mulyana. Pak Mulyana ini adalah adik kandung dari Pak Yosep. Ia menyediakan lawyer buat Pak Yosep. Bermula ada kecurigaan Pak Mul terhadap Pak Yosep, Bu Mimin, dan Kang Yoris. Namun Kang Yoris menolak fasilitas tersebut pada akhirnya. Tanpa disadari Pak Mulyana, ide Pak Mulyana itu yang menyediakan lawyer untuk Pak Yosep memunculkan framing pada Pak Yosep diduga ikut terlibat. Namun kita tetap harus positive thinking, karena memang tujuan utama Pak Mul untuk segera ketahui siapa pelakunya. Yang keempat, diperparah lagi dalam kurun waktu 2-3 bulan usai kejadian, Pak Yosep dilarang keras oleh PH-nya untuk berbicara ke media tanpa adanya pendampingan oleh PH-nya itu ya, dan diminta untuk berdiam diri dulu. Kecuali pada saat itu memang Pak Yosep dimintai keterangan dan wawancara oleh TV nasional, dan itu pun juga ada pendampingan dari PH-nya. Kalau untuk sama youtuber-youtuber pada saat itu enggak ada ya gitu. Nah, secara bersamaan juga saat itu Kang Yoris dan Danu bersatu dengan keluarga besar almarhumah Ibu Tuti yang konon memiliki kecurigaan yang amat besar pada Pak Yosep.
Hal menarik saat itu yakni dikala Pak Yosep berusaha menghubungi Kang Yoris, rupanya direkam pembicaraan tersebut dan dipublish. Jadi semakin kuat perpecahannya. Yang kelima, hal lain yang lebih menyudutkan posisi Pak Yosep pada saat itu, beliau di malam itu tidak tidur di rumah TKP, justru meninggalkan korban berdua di rumah di malam itu, hingga terjadilah musibah itu. Berarti beliaulah orang terakhir yang bersama kedua korban. Lalu beliau yang pertama kali yang datang ke TKP dan melapor ke Polsek. Berarti beliaulah orang pertama yang mengetahui kondisi di TKP. Beliau yang masuk ke TKP dalam rangka mencari korban hingga sempat kaos terkena percikan air bercampur darah di kaosnya. Banyak opini bermunculan seakan Pak Yosep itu sedang berusaha bersihkan jejak dan lain-lain. Beliau yang di saat awal berikan informasi di depan Ibu Kapolres tidak menunjukkan ekspresi sedih dan terkesan seperti orang sedang kebingungan dan kalut. Mungkin pada saat itu juga ramai diperbincangkan ya teman-teman soal raut muka, mimik ekspresi Pak Yosep itu ya. Hingga banyak orang yang menafsirkan buat karangan cerita. Jadi Pak Yosep ini sedang mengarang cerita gitu. Lalu beliau sempat dikabarkan sempat masuk ke TKP di tanggal 19 Agustus sore bersama rombongan Pak Mul dan Kang Yoris serta aparat kepolisian. Hingga dikabarkan mereka bertujuan hilangkan jejak dan barang bukti, dan ini diperparah dengan dilaporkan oleh Kang Yoris pada penyidik Polres Subang saat itu. Kondisi di lapangan di bulan-bulan awal saat masih ditangani Polres Subang seperti yang kami sampaikan tadi benar-benar merupakan keberhasilan otak pelaku. Kenapa? Pastinya dengan kekacauan serta framing yang kuat pada salah satu saksi yang kebetulan sebagai suami dan ayah korban, secara otomatis semua pandangan masyarakat dan mungkin hingga penyidik kepolisian saat itu banyak terarah ke sana. Hingga akhirnya banyak waktu bagi pelaku dan otak pelaku sebenarnya untuk mengatur strategi baru atau memunculkan opini-opini baru, hingga semakin membuat tim penyidik kepolisian kesulitan. Namun alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, kondisi ini khususnya ya framing kuat pada saat itu kepada Pak Yosep sekarang udah berangsur-angsur mulai memudar dan terpecah. Bahkan saat ini framing itu semakin meluas pada keluarga inti termasuk Kang Yoris dan pada Danus sebagai sepupu korban. Entah ini juga masih dalam skenario otak pelaku atau bukan, hanya pihak penyidik yang bisa membuktikannya. Kita sebagai masyarakat awam hanya bisa mendoakan untuk aparat kepolisian agar tetap bersemangat dalam bekerja untuk membantu kedua almarhumah mendapatkan keadilannya. Sahabat Misteri Mbak Suci juga semangat terus sampai kita kawal sampai benar-benar ketemu siapa pelaku dan otak pelakunya, sampai benar-benar tuntas kasus ini ya. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah bersedia meluangkan waktunya berdiskusi bersama di Instagram saya ya, Misteri Mbak Suci Official. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga ada sebagian di kolom komentar ya, kita ada kasih informasi juga itu teman-teman di situ. Kalau saya paling kalau bisa tektokan tuh nggak di kolom komentar ya, paling di DM aja di Instagram gitu, biar lebih personal aja gitu. Atau misalkan teman-teman punya informasi terupdate, boleh silahkan langsung DM aja ke Instagram Misteri Mbak Suci Official. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Oke sahabat, mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan informasinya. Nanti kalau misalkan ada informasi terupdate, insya Allah saya akan sampaikan. Oke sahabat, sebelum kita tutup videonya, alangkah baiknya kita berdoa untuk kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amalia. Mari sahabat Misteri Mbak Suci, kita berdoa dimulai. Al-Fatihah. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak yang sudah setia di channel Misteri Mbak Suci dari awal sampai sekarang. Supportnya makasih banyak, yang baru gabung juga selamat datang, salam kenal dari saya Suci. Mungkin itu saja teman-teman, saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.